Ya, Anda kembali bersama kami dan kita lanjutkan kembali tadi terkait dengan masih soal haji begitu ya. Kita juga melihat fenomena di masyarakat banyak yang tadi karena ingin beribadah haji atau umroh sehingga akhirnya mereka tergiur dengan tawaran-tawaran menarik. Banyak yang tertipu gitu. Nah, ini bagaimana nih melihat fenomena di satu sisi kita sebenarnya senang gitu melihat ketika orang-orang berlomba-lomba untuk beribadah, tapi di sisi lain malah terjatuh, tapi juga menanggapinya sebagai ya mungkin belum waktunya, belum rezekinya, atau bagaimana sih sebenarnya kalau kita melihat hal ini, Bu Akurai? Sebenarnya banyak problem yang berkaitan dengan haji. Salah satu di antaranya itu adalah penyelenggara haji yang lebih-lebih yang non pemerintah. Pengalaman selama ini itu ada yang terjadi seperti itu, ya. Walaupun saya tidak ingin berkata kebanyakan seperti itu, tapi lebih dari dua itu sudah banyak. Sudah banyak. Jadi memang masyarakat perlu dihimbau. Yang pertama, yang saya ingin himbau yang pertama untuk semuanya, jangan haji kalau belum mengerti haji. Yang kedua, saya ingin mengajak mereka yang ingin melaksanakan haji non pemerintah agar berhati-hati memilih ini. Jangan karena murah lantas mau ini. Ya, agama justru menarik. Haji itu diwajibkan Tuhan. Satu-satunya rukun Islam yang diwajibkan Tuhan dengan syarat mampu. Salat tidak ada kata kalau kamu mampu, zakat tidak ada kalau tapi haji yang mampu. Ada di garis bawah kemampuan begitu. Ini bermacam-macam. Salah satu di antaranya kemampuan materi. Dan materi itu bukan hanya ONH, tetapi juga materi untuk yang ditinggal. Ya, baik. Tapi dengan kita bisa melihat kuota Indonesia begitu besar, gitu, dibuka kerannya juga lebih besar lagi oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi seharusnya ketika mereka sudah kembali menjadi haji yang mabrur, begitu, ada perubahan yang bisa kita rasakan di masyarakat. Disitulah problemanya, bahwa boleh jadi pemahaman tentang haji, boleh jadi pemahaman tentang arti haji mabrur itu masih keliru. Seperti apa nih sebenarnya haji mabrur artinya? Itu tidak ditentukan di Mekah atau Madinah, tapi ditentukan setelah orang kembali ke tempat tinggalnya. Mabrur itu artinya menepati janji. Praktek-praktek ibadah haji itu merupakan janji-janji antara yang berhaji dengan Tuhan. Saya beri contoh, tadi tawaf. Itu orang itu sambil tawaf sebenarnya berjanji bahwa wahai Tuhan, saya tidak akan melepaskan diri dari lingkunganmu. Setelah selesai, cium Hajar Aswad. Itu bagaikan tangan Tuhan yang kita ajak berjabatan tangan bahwa masing-masing kita menepati janji kita. Pulang mau dilihat tepati janji atau tidak. Waktu melontar, orang itu bertekad, saya melontar setan dan akan saya jadikan musuh abadi saya. Kembali dia masih bersahabat dengan setan atau tidak? Tidak mabrur. Waktu sa'i, sa'i itu artinya usaha sungguh-sungguh. Berusaha bersungguh-sungguh itu dimulai dari Safa, kesucian, berakhir dengan kepuasan. Itu janji, ya Allah, saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki, tapi titik tolak saya adalah kesucian. Titik tolak saya adalah yang halal. Kemudian apapun hasil yang saya usahakan setelah bersungguh-sungguh, saya akan puas. Marwah artinya kepuasan, saya akan puas dan mensyukuri. Nah, apakah janji-janji ini dipenuhi atau tidak? Kalau dipenuhi namanya hajinya mabrur. Kalau tidak dipenuhi ya tidak mabrur. Nanti berhaji lagi tapi terulang kembali. Terulang lagi. Itu makna. Baik. Nah, ini di hadapan kita nih ada buku-buku tebal, ini tafsir Al-Misbah dan juga Al-Lubab nih. Pak Quraisy juga sendiri dinobatkan sebagai ahli tafsir di Asia Tenggara yang diakui dunia. Jangan. Saya bukan ahli tafsir.
Saya hanya menulis tafsir. Menulis tafsir, Ya toh? oke. Ada perbedaan dengan ahli tafsir dan penulis tafsir. Anda pun bisa menjadi penulis tafsir. Ya toh? Anda baca sini, baca sana, Anda tulis. Iya. Kalau Anda punya waktu membaca luang, bisa melebihi literatur. 20 jilid. Iya. Ya kan? Nah, jadi persoalannya begitu. Okay. Apalagi kalau dikatakan ahli tafsir Asia Tenggara. Di Indonesia ini banyak loh ahli tafsir. Banyak. Hanya sayangnya tidak banyak yang menulis. Tidak punya waktu gitu. Istilah tidak punya waktu itu saya tidak bisa terima. Kenapa Pak? Ya, waktu cukup banyak kalau kita mau dan memanfaatkannya ya dengan baik ya seharusnya. Karena sekian banyak waktu yang kita gunakan yang bukan pada tempatnya. Katakanlah tidur. Yeah. Anda kalau tidur 8 jam sehari itu sudah 20 tahun habis usia Anda. Kalau Anda berusia 60 tahun. Bisa kan dikurangi sedikit itu untuk menulis, nonton TV, ngobrol, dikurangi dan sebagainya. Kurangilah itu untuk suatu tujuan yang lebih bermanfaat. Saya kira itu. Baik. Nah ini bicara mengenai tafsir Al-Misbah ini tampaknya juga apakah memang disesuaikan dengan kondisi umat Islam yang ada di Indonesia? Kalau begini, tidak ada seorang pemikir yang bisa melepaskan diri dari kondisi sosialnya. Hasil-hasil pemikiran itu dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh kecenderungan pribadi dan lain-lain sebagainya. Nah, karena ini saya yang tulis, saya orang Indonesia, budaya saya budaya Indonesia, maka pasti sedikit atau banyak itu tercermin di sini. Tercermin di situ ya. Untuk menggambarkan bagaimana. Ya, kita kan orang-orang Indonesia ini kan dikenal ramah, senyum dan sebagainya. Jadi ini tidak meledak-meledak, tidak memaki-maki, tidak ini, berusaha untuk menghidangkan aneka pendapat. Yang saya tidak setujui, saya tidak persalahkan. Tapi saya katakan ini jalan pikirannya, jalan pikiran saya seperti ini. Jadi ada beberapa pemikiran. Oh iya, jelas. Ini banyak dari berbagai aliran. Ada saya sebut dalam ini. Sehingga prinsip saya itu dalam menulis menghidangkan aneka pendapat. Silahkan pembaca memilih, karena semua boleh jadi salah, boleh jadi juga semua benar. Ya, tapi menarik ketika tadi Pak Kores mengatakan menulis dari berbagai pemikiran, silahkan pembaca mengartikan. Tapi ini kembali lagi pada bagaimana si pembaca ini bisa memaknai, tidak kemudian kalau begitu ini dong, ini yang benar. Iya, di situlah kita. Sekarang begini, itu salah satu kritik yang disampaikan pada saya. Dia katakan begini, membingungkan kalau memberikan aneka pendapat. Prinsip saya dalam berdakwah, dalam berceramah, dalam menulis, penulis penceramah harus berusaha meningkatkan pendengarnya ke tingkat dia. Jangan dia turun ke tingkat ini. Sampai kapan kita mau menyembunyikan aneka pendapat? Karena kalau tidak, dia akan menemukan pendapat itu melalui bacaan lain, melalui internet. Yang belum tentu benar jadi juga. Lebih baik dihilangkan, ditunjukkan di mana kekuatan dan kelemahannya. Itu yang saya usahakan. Bingung ya, apa boleh buat? Harus diskusi jadinya diskusi, dengan orang yang tepat ya. Oke, baik, kita masih punya segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami kembali usai pariwara berikut.